kasih Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi bagi kita semua. Kita berjumpa kembali di minggu terakhir di bulan April ini. Dan hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun lagi dari tidur kami. Bukan karena kuat hebat kami, tapi karena Tuhan Yesus sangat baik yang boleh memberikan kami kesempatan kembali untuk boleh merasakan nafas kehidupan yang baru yang Tuhan boleh izinkan untuk kami boleh rasakan pagi hari ini. Sebagai rasa ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan kami dalam melakukan segala aktivitas kami. Berbicaralah Tuhan melalui firman-Mu ini, biar firman-Mu ini terus menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini firman Tuhan kita berbicara tentang ukuran kedewasaan. Ukuran kedewasaan. Bapak Ibu Saudara yang menjadi pertanyaannya, apa ukuran kedewasaan itu? Apa ukuran kedewasaan itu? Apakah ukuran kedewasaan itu terlihat dari bentuk fisik, dari psikis, dari pola pikir yang tidak kanak-kanak? Atau kedewasaan itu adalah orang yang berpikir bahwa dia sudah cukup umur, dia yang sudah berumur,
itu dinyatakan bahwa dia orang dewasa secara usia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahkan mungkin hanya melihat kriteria usia saja, orang bisa menyimpulkan bahwa seseorang itu bisa disebut dewasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita bahwa apa yang dipakai dalam Alkitab untuk mengukur kedewasaan itu bukan karena berdasarkan umur, tapi dikatakan di sana justru ukuran kedewasaan itu dipakai dengan apa Bapak Ibu Saudara? Dengan jadi teladan, dalam perkataan, tingkah laku, lewat kasih, lewat kesetiaan, dan lewat kesucian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hal ini nampak dalam pernyataan Rasul Paulus jelas dan tegas. Dia mengatakan bahwa orang yang dikatakan dewasa adalah orang yang dalam teladan, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian itu sepadan Bapak Ibu Saudara. Jadi kedewasaan itu bukan terlihat dari umur. Ada orang yang sudah dewasa secara umur, sudah matang secara umur, tapi kelakuannya masih seperti anak-anak. Masih saja seperti orang yang belum dinyatakan seperti orang yang dewasa. Maka Bapak Ibu Saudara, orang yang umur 17 tahun pun kalau dia dalam pemikiran, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan sudah menunjukkan teladan Bapak Ibu Saudara, itu adalah contoh orang-orang yang dewasa. Tapi kalau misalnya kita sudah umur 40 tahun, 50 tahun, 30 tahun lebih, dalam perkataan, dalam tindakan, dalam perbuatan tidak mencerminkan keteladanan Bapak Ibu Saudara, kita belum dikatakan orang-orang yang dewasa. Bisa saja dalam fisik, dalam bentuk, dalam ukuran kualitas, dalam ukuran kuantitas kita dewasa, tapi secara pemikiran kita masih seperti anak-anak. Maka Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus jelas mengatakan bahwa kalau kita ingin dikatakan adalah orang-orang yang dewasa, jadilah teladan yang baik. Milikilah pemikiran-pemikiran yang baik, perkataan-perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, kesetiaan dan kesucian yang sepadan Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang muda itu selalu dianggap punya emosional yang tidak terkontrol. Nah, sedangkan kalau orang dewasa katanya bisa mengkontrol segala jenis emosi yang ada dalam dirinya. Namun terkadang juga orang dewasa sulit untuk mengendalikan emosi. Namun terkadang kalau kita ketahui bahwa banyak orang muda yang mungkin sudah dewasa secara pemikiran, dia bisa kontrol emosinya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, orang muda pun bisa menjadi dewasa apabila ia mampu menjadi terdepan dan contoh yang baik melalui bicaranya, melalui kata-katanya yang membangun, sikapnya tidak menyakiti, memiliki kasih yang tulus, menjadi orang yang teguh dalam kesetiaan, serta memelihara kekudusan dan kesucian. Nah Bapak Ibu Saudara, orang muda yang dewasa dalam hal itu akan dihormati sekalipun akan disenangi. Maka jangan berpikir bahwa ketika kita sudah bertambah umur semakin dewasa, kita juga dewasa dalam kehidupan kita. Tapi coba kita pikirkan kembali, sudahkah ketika umur kita bertambah, usia kita bertambah, cara pikir kita juga bertambah, pemahamannya yang benar akan Tuhan. Cara kata-kata kita, cara bergaul kita, cara bersikap kita, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang dewasa. Tidak asal Bapak Ibu Saudara. Nah kalau anak-anak itu berbicara sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia pikirkan, apa yang ada dalam benaknya, tidak dikelola Bapak Ibu Saudara. Tapi orang dewasa seharusnya apa yang mau dia katakan itu sudah dia kelola, itu sudah dia pikirkan secara matang-matang. Apa yang dia mau lakukan itu sudah dia pikirkan, dia pertimbangkan. Jadi dia tidak asal bertindak. Ya kalau dia mau setia, itu pasti dia akan perjuangkan dengan bentuk kesetiaan yang sungguh di hadapan Tuhan. Tapi kalau orang yang hanya sekedar ucapan setia, Bapak Ibu Saudara, dia bisa menyakiti banyak orang, tapi tidak dengan ketulusannya. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mau setiap kita bukan hanya dewasa secara umur, tapi juga dewasa secara pemikiran, dewasa secara sikap,
dewasa secara tindakan, dewasa secara iman, dewasa secara kesetiaan, dewasa dengan secara tingkah laku. Maka Bapak Ibu Saudara, kalaulah kita adalah orang-orang dewasa, mari kita bersikap seperti orang dewasa. Jangan seperti anak-anak lagi. Jangan meniru kelakuan anak-anak lagi. Maka ukuran kedewasaan itu tidak diukur dari umur, tapi diukur dari bagaimana dia bersikap, dari bagaimana dia bertindak, dari bagaimana dia berperilaku, dari bagaimana dia menentukan pilihan, dari bagaimana dia melakukan segala sesuatu itu tidak sembarangan. Karena orang yang dewasa itu pasti memikirkan segala sesuatu dengan matang. Dia tidak akan asal Bapak Ibu Saudara. Tapi coba lihat anak kecil, dia akan sembarangan melakukan segala sesuatu. Apa aja mungkin bisa dia lihat, dia ambil, dia jatuhkan, mungkin itu yang bersifat berharga. Ya karena dia nggak tahu dia bisa jatuhkan, itu anak kecil. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita terkecoh bahwa ya aku kan sudah tua segala macam bla bla, tidak. Banyak orang yang muda juga ketika dalam tindakan, dalam perkataan, dalam tingkah lakunya sudah mencerminkan kedewasaan secara rohani, dia dianggap dewasa. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita kalah dari anak-anak muda. Maka marilah baik muda, tua, dewasa, kita sama-sama membuat ukuran kedewasaan kita itu bukan karena umur, tapi karena pemahaman yang benar akan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan kita menganggap orang muda itu juga rendah. Jangan merasa bahwa ya kan aku udah lebih tua darimu, siapa tahu dia lebih memberkati kita. Maka Bapak Ibu Saudara, jangan gampang menyepelekan orang. Maka Bapak Ibu Saudara, orang muda juga Tuhan mau pakai untuk boleh menjatuhkan kita supaya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan juga salah, gitu ya. Jadi orang muda belajar dari orang yang dewasa, orang yang dewasa juga bisa belajar dari orang yang muda. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Seperti firman Tuhan yang sudah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, saling memperlengkapi jadinya. Sehingga tidak ada yang lebih hebat satu dengan yang lain. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ukur kedewasaan kita sudah sampai di mana. Keimanan kita sudah sampai di mana, kerohanian kita sudah sedewasa apa di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya yang kerdil imannya, kecil imannya. Tapi marilah kita semakin dewasa umurnya, semakin dewasa pemahamannya, semakin dewasa pemikirannya, dan lewat tutur kata, lewat tingkah laku, lewat kasih dan kesetiaan kita senantiasa dewasa di hadapan Tuhan. Biarlah kita semakin terus diubahkan oleh Tuhan, semakin dibaharui hari lepas hari. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita puji Dia. Kita mau katakan di hadapan Tuhan, Bapa sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai
panas yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk saat pagi hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami, menegur kami kembali bagaimana kami boleh bersikap dewasa di hadapan Tuhan, baik secara perkataan. Biarlah kami boleh menjadi teladan dari tingkah laku, kami boleh menjadi teladan lewat kasih kami, lewat kesetiaan kami, lewat kesucian kami. Itu menjadi ukuran kedewasaan kami di hadapan Tuhan. Kami boleh meneladaninya dalam kehidupan kami, sehingga kami bukan tua secara fisik, tapi juga kerohanian kami juga boleh dewasa di hadapan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba terus berdoa menyerahkan untuk jemaat MUGMI Jakarta Pusat di tempat ini, baik dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong memberkati Bapak Ibu jemaat yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna datangnya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dalam pekerjaan, berkati mereka dalam perjalanan mereka menuju tempat kerja mereka, sehingga mereka boleh sampai ke tempat pekerjaan, mengerjakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, pulang kembali ketemu dengan keluarga dengan pertolongan daripada Tuhan. Hamba juga terus berdoa ya Bapak, menyerahkan untuk gereja MUGMI wilayah 2 dalam proses pembangunan geraha. Engkau yang terus menolong, memberkati, mencukupkan dana yang dibutuhkan untuk setiap kami para hamba Tuhan, supaya kami boleh bergandengan tangan bersama untuk boleh melayani dan juga mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar, menjadi berkat bagi setiap jemaat yang kami layani. Untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan, tak henti-hentinya kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah lawat bangsa kami ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan, sehingga bangsa kami ini boleh ada dalam lindungan penyertaan-Mu saja Bapa. Sungguh Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami akan akhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menguatkan, meneguhkan iman percaya kita dari saat pagi hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.